Nah, sekarang lo orang perlu tahu juga bahwa ternyata millennials di Pulau Jawa jadi pengguna pinjol terbanyak loh. Vintage atau pinjol saat ini menjadi satu kontributor besar ke perekonomian tanah air dengan pertumbuhan yang melampaui industri secara umum di sektor keuangan. Per Juni 2023 kemarin, total pembiayaan pinjol telah mencapai 52,7 miliar rupiah dan itu tumbuh sebanyak 18,86%. Dan Otoritas Jasa Keuangan juga atau OJK di Indonesia mencatat terdapat 102 layanan pinjol legal yang berizin OJK pada Januari 2023 kemarin. Di tengah maraknya fenomena pinjol, OJK pun terus menghimbau masyarakat agar memang berhati-hati terhadap pinjol ilegal yang merajalela. Nah, ini dia deretan penggunaan uang pinjol. Pinjol tersebut secara umum paling banyak digunakan untuk membiayai banyak hal tentunya. Nah, diantaranya yang pertama adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi alasan yang paling banyak disebutkan pengguna pinjol. Uang pinjaman online sering digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang sudah berumah tangga. Nah, pada poin kedua, untuk modal bisnis katanya uang pinjol itu. Dalam membuka usaha kan butuh modal yang cukup. Jumlahnya ya tergantung pada jenis dan skala usaha yang ingin dibangun. Ketika tidak ada atau kurang modal, salah satu cara mengatasinya adalah dengan meminjam lewat pinjol yang lebih mudah dari meminjam dana usaha lewat bank semisal. Nah, poin ketiga, membeli perlengkapan pendukung pekerjaan. Jadi uang pinjol nyatanya orang-orang butuh untuk barang-barang yang menunjang pekerjaan. Katanya mungkin uangnya belum cukup gitu, sehingga mengharuskan mereka orang untuk meminjam uang lewat pinjol supaya mereka bisa melakukan pekerjaan dengan lebih nyaman dan efektif. Poin berikutnya, katanya uang pinjol rata-rata juga digunakan untuk dana pendidikan. Biaya pendidikan anak yang makin tinggi, nah itu akan membutuhkan dana ekstra. Uang dari pinjaman online sering digunakan untuk bayar sekolah anak. Asal anak bisa sekolah, ya biayanya akan sebisa mungkin diusahakan dan diupayakan. Rata-rata orang Indonesia mengambil pinjaman online. Nah, ini dia nih poin berikutnya, yang kelima, gaya hidup dan hiburan. Orang-orang di Indonesia tuh, dan namanya juga manusia, pasti banyak inginnya, termasuk membeli barang-barang atau sesuatu untuk penunjang gaya hidup dan hiburan. Nah, itu menggunakan uang pinjol. Ya tidak masalah sebetulnya, asal tagihannya dibayar dengan lancar. Tapi riba loh bro. Nah, poin terakhir yang keenam, uang pinjol biasanya untuk biaya kesehatan juga. Walaupun ada BPJS, masih ada orang yang meminjam uang untuk kebutuhan kesehatan, mulai dari pengobatan atau perawatan hingga beli obat-obatan gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu banyak banget yang terjerat pinjaman online. Nah, selama bulan periode April sampai dengan Juni 2023 kemarin, Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di sektor keuangan mengungkap terdapat 352 aplikasi ilegal yang menawarkan pinjol tanpa izin. Maraknya pinjol atau vintage tersebut mendorong Populix untuk melihat lebih jauh tentang tren penggunaan pinjol di kalangan orang Indonesia. Nah, dalam laporan survei bertajuk Vintage Lending and Pay Later Adoption, ditemukan bahwa 41% responden menyatakan pernah menggunakan pinjol, di mana kelompok ini didominasi oleh laki-laki dan generasi milenial di Pulau Jawa. Nah, lo orang juga harus pahami regulasi. Sebanyak 2/3 responden pernah menggunakan pinjol loh. Karena kemudahan pinjaman dana yang ditawarkan aplikasi pinjol itu katanya diharapkan dapat menjadi alternatif atau sumber pembiayaan, terutama sebagai modal bisnis bagi para pelaku UMKM.
Namun, survei juga menunjukkan bahwa 49% responden mengaku tidak memahami peraturan yang berlaku terkait aktivitas pinjol. Maraknya pengadopsian pinjol yang tidak dibarengi dengan pemahaman seputar regulasi ini menjadi alarm penting tuh bagi para pemangku kepentingan. Karena tanpa literasi keuangan yang memadai, masyarakat riskan terjebak dalam aplikasi ilegal dan kredit macet. Kata Timothy Astandu, co-founder dan CEO Populi. Kemudahan mendapatkan pinjaman online harus dibarengi juga dengan tanggung jawab membayar kembali kan. Jangan sampai gagal bayar dan membuat skor kredit pribadi menjadi rusak. Pinjaman online sudah semakin merebak di masyarakat itu. Menyelam lebih jauh, sebanyak 65% responden memiliki cicilan pinjol kurang dari 1 juta per bulannya. Dan secara umum maksimal jumlah tagihan yang dimiliki dalam satu waktu adalah sebesar 3 juta rupiah. Katanya hal ini dinilai positif karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pinjaman, terutama karena adanya keterbatasan anggaran dan untuk mengurangi resiko. Ya sebetulnya apapun tujuannya, usahakan jumlah utang tidak lebih dari 30% dari penghasilan. Untuk menghindari resiko gagal bayar, saran gue sih hindari. Secara gue orang muslim dan dalam Islam hukum pinjol mengandung riba. Artinya sebetulnya riba itu dilarang juga loh oleh semua agama sebetulnya. Dan tentu solusi agar nggak terjerat pinjol adalah side hustle. Lo orang bisa menambah pemasukan uang tambahan dan lo orang belajar literasi keuangan gitu. Contohnya di channel YouTube Ilmu Uang ini.